Waduh, menyenangkan sekali. Nah, baru juga pulang ada telepon. Si bro lagi. Ya lo bro, gimana? Hah? Muntah darah? Wah bro, kalau muntah darah langsung aja lah bawa ke rumah sakit. Ini tetangga gua tuh. Akibat apa ya dok ya? Iya, buruan aja bawa ke rumah sakit pokoknya. Kata orang disantet. Wah, santet. Ya enggak lah. Kalau secara medis, Kalau secara medis sih, ya lu bawa lah ya. Sekarang pokoknya cepet lu bawa ke rumah sakit, nanti sambil di jalan, sambil gue jelasin. kalau secara medis kira-kira penyebabnya apa tuh dok? Biar saya bisa mengedukasi. Ya, kemungkinan sih ya, kemungkinan itu disebabkan karena ya mungkin aja nih, mungkin ulkus gaster kali ya. Atau tukak di lambung. Hantu tukak lambung. Ya sebenarnya penyebabnya banyak sih, nggak cuman itu. Ya sementara gue asumsi itulah. Ya nanti sambil jalan gue jelasin. Ya udah, sambil lu siap-siap kita intro dulu aja yuk. Halo semuanya, kembali lagi di meja konsultasi Project D. Bersama dengan siapa? Saya siapa? Nggak penting siapa saya. Yang penting adalah saya mencoba menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan Mas Bro tadi. Mengenai apa? Muntah darah. Yang pertama, muntah darah itu harus kita identifikasi dulu. Warnanya seperti apa? Apakah berwarna merah segar atau berwarna merah kecoklatan? Sebenarnya secara umum penyebabnya ada banyak ya. Ya, salah satu sebut saja bisa saja disebabkan karena pecahnya varises yang ada di kerongkongan. Yang kedua bisa juga karena ada erosif atau pelukaan di lambung. Yang ketiga mungkin bisa juga karena tukak atau luka yang lebih dalam di lambung. Atau kita bilangnya ulkus gaster. Untuk sekarang kita mau fokus ya pembahasannya mengenai ulkus gaster ini. Nah, apa itu ulkus gaster? Sebenarnya adanya pelukaan di dinding lambung yang kedalamannya ya lebih dari 5 mm. Ya, sebelum membahas lebih lanjut mengenai ulkus gaster, kita harus tahu bahwa lambung itu punya pertahanan. Bukan cuma gara dari desa Suna yang punya perlindungan absolut, tapi lambung kita juga punya perlindungan. Yang pertama adalah lapisan preepitel, yaitu di mana sel-sel lambung kita memproduksi sebuah cairan basa yang fungsinya untuk melapisi dinding lambung. Di bawahnya lagi ada epitel, di mana sel epitel ini ada sel-sel yang tahan asam, yang siap bermigrasi ke atas apabila sel yang ada di atasnya mengalami kerusakan. Terus yang di bawahnya lagi ada yang namanya lapisan post epitel. Ya, di sini ada yang namanya pembuluh darah, di mana di situ fungsinya memberikan suplai oksigen dan nutrisi untuk membantu sel-sel epitel ini memproduksi basa. Itulah fungsinya tadi dari lapisan post epitel. Nah, kalau yang jadi masalah, kalau barier-barier yang kuat ini bisa dirusak, bisa tertembus. Nah, disitulah kekacauan akan mulai muncul. Hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kerusakan barier-barier tadi? Yang pertama mungkin sudah sering saya sebutkan ya pada materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai satu disebabkan karena kuman. Kuman Helicobacter pylori namanya. Kuman ini punya mekanisme perlindungan terhadap asam lambung. Jadi bisa dibilang mungkin ini satu-satunya kuman yang bisa hidup dan berkembang biak di dalam lambung itu sendiri. Justru kalau pH-nya di lambung meningkat, si kuman ini bisa kita eradikasi atau kita musnahkan. Nah, yang merusak kedua, yang menyebabkan kerusakan adalah obat-obat antiinflamasi atau obat-obat peradangan. Obat-obat inflamasi ini sifatnya menghambat enzim siklooksigenase, di mana nanti akan dihambat produksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini sebenarnya sifatnya menghambat peradangan-peradangan yang ada pada tubuh. Tapi di sisi lain,
prostaglandin juga mempunyai peran dalam pembentukan perlindungan di dinding lambung. Jadi kalau prostaglandinnya kita hambat, tentu saja perlindungan pada dinding lambung itu akan mengalami gangguan. Gitu teman-teman. Yang ketiga yang paling sering merusak adalah alkohol. Karena apa? Alkohol itu sifat fisiknya sangat korosif sekali, di mana dia akan mengganggu, akan menyebabkan penipisan dinding dari pelindungan lambung itu. Gitu teman-teman. Nah, ketiga hal ini akan menyebabkan ulkus atau perlukaan pada lambung. Dan untuk gejala dan tandanya, yang pertama sebenarnya gejalanya seperti gejala dispepsia atau gejala sakit mah. Saya sudah bahas ya, bisa cek di video yang ada di sini. Oke, jadi keluhannya bisa seperti nyeri ulu hati, terus rasa begah, rasa penuh, mual, dan muntah. Nah, itu untuk tahu lebih detailnya, sekali lagi ya, bisa cek di video yang nanti akan saya tayangkan di sini. Nah, terkadang juga keluhannya bisa disertai dengan heartburn atau rasa terbakar. Seperti orang GERD, nah videonya juga bisa dilihat yang kemarin-kemarin ya. Kita nggak usah terlalu ngomong panjang lebar mengenai GERD. Nah, yang sebenarnya menjadi ciri khas adalah muntahnya bisa kayak kecoklatan atau bisa juga muntah darah ya. Jadi bisa, dan terakhir bisa juga disertai dengan nyeri perut yang hebat. Nah, untuk muntah yang warnanya kecoklatan ini sebenarnya merupakan suatu reaksi yang timbul akibat bercampurnya asam lambung dengan zat besi. Nah, zat besi ini yang kita ketahui ada di dalam hemoglobin, teman-teman. Jadi di dalam hemoglobin itu terdapat zat besi, dan apabila bercampur dengan asam lambung maka warnanya akan menjadi kecoklatan. Dan BAB kita pun tentu saja bisa berubah warnanya menjadi warna hitam. Untuk berikutnya, mungkin dokter akan menganjurkan beberapa pemeriksaan. Yang pertama ya, kita akan periksa darah rutin untuk melihat HB kita seberapa turunnya. Turun atau bahkan mungkin tidak turun. Yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan Ureum Breath Test. Ini untuk mengetahui apakah ada kuman Helicobacter pylori pada lambung kita atau tidak. Cara pemeriksaan seperti apa? Nanti kita bahas ya di video-video berikutnya. Yang ketiga yang mungkin sering sekali saya ucapkan, dan ini mungkin salah satu senjata andalan ya untuk menegakkan diagnosa-diagnosa pada masalah di lambung, yaitu penggunaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Jadi dimasukkan selang untuk dilihat kondisi lambungnya seperti apa. Dan mungkin dokter juga akan menganjurkan pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini fungsinya untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penyebab yang lain selain dari ulkus gaster ini. Nah, dari situ kita bisa lihat. Oke teman-teman, itu semua hanya pengenalan saja ya mengenai ulkus gaster. Apa itu ulkus gaster, penyebabnya apa, cara mendiagnosanya bagaimana, pemeriksaan penunjangnya bagaimana. Untuk berikutnya, untuk video berikutnya nih, kita akan bahas mengenai komplikasinya ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu apa sih komplikasi yang disebabkan oleh ulkus gaster atau tukak pada gaster ini. Nah, buat video kali ini, kalau teman-teman suka silahkan like videonya. Terus jangan lupa subscribe, dan kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Mau memberi masukan? Silahkan saja, tulis juga di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa share video ini ke banyak teman-teman yang lainnya ya, supaya mereka semua pada ngerti apa itu ulkus gaster. Terima kasih, sampai jumpa.